Dalam cerai goib, bisa nggak gugat harta bersama atau gonogini? Dan ada nggak daluarsa gugatan gonogini? Hai, mari merapat, saya jawab semuanya. Gugatan cerai goib atau cerai talak goib sebagaimana dikutip dari Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia Adalah gugatan yang diajukan oleh seorang penggugat atau pemohon untuk menggugat cerai tergugat atau termohon, di mana sampai dengan diajukannya gugatan tersebut, alamat maupun keberadaan tergugat atau termohon tidak jelas atau tidak diketahui. Lantas, bagaimana dengan harta bersama dalam perceraian goib? Harta bersama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, contoh dari harta bersama itu apa saja? Contohnya, pendapatan selama perkawinan mencakup gaji, penghasilan, dan pendapatan lainnya yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan berlangsung. Pendapatan ini akan dibagi antara suami dan istri apabila perkawinan berakhir. Yang kedua, aset seperti properti, investasi, atau barang yang dibeli selama masa perkawinan, maka aset tersebut dianggap sebagai harta bersama. Sekarang, jika istri yang menggugat cerai, apakah dapat harta gonogini? Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Junto Putusan Mahkamah Agung nomor 1448K SIP tahun 1974, ditentukan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri. Jadi, apakah istri tetap dapat harta gonogini apabila istri yang mengajukan perceraian? Jawabannya adalah selama tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, istri yang menggugat cerai suaminya tetap berhak mendapatkan harta gonogini atau harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, walaupun harta tersebut diperoleh atas nama suami atau istrinya. Apakah ada daluarsa untuk menggugat harta bersama atau gonogini tersebut? Jawabannya adalah tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang yang membatasi mantan istri atau mantan suami untuk mengajukan gugatan pembagian gonogini ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Pada prinsipnya, jika harta atau aset itu diperoleh setelah pernikahan dan aset itu faktanya ada serta tidak beralih ke pihak lain, maka kapanpun pihak mantan istri atau mantan suami dapat menuntut pembagian harta bersama. Tapi, kalau sudah dialihkan ke pihak lain oleh pasangan yang menguasai harta tersebut tanpa persetujuan pasangannya, ini bisa diajukan langkah pidana ya atas penggelapan melalui penjualan aset gonogini oleh si pasangan yang menguasai harta tersebut. Jadi, mau 10 tahun atau lebih, pihak mantan istri atau mantan suami tetap dapat menuntut pembagian harta bersama atau gonogini. Kalaupun pihak mantan istri atau mantan suami sudah menikah lagi, maka tidak akan menggugurkan pembagian harta gonogini tersebut. Yuk, sebarkan video ini supaya tidak ada lagi yang terzolimi oleh mantan pasangannya. Karena baik perceraian secara normal maupun secara goib tidak ada pengecualiannya. Sesuai putusan MA, harta gonogini tetap dibagi sama rata. Merci beaucoup, thank you, dan terima kasih.